Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada mahasiswa dalam kuliah perancangan kontrak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam perancangan kontrak. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak. Adapun pengertian dari prinsip-prinsip perancangan kontrak itu adalah dasar atau azas-azas yang harus diperhatikan di dalam merancang kontrak. Jadi dalam merancang kontrak kita juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, di sini kita mengambil pendapat dari Herman Rajagogo yang mengemukakan bahwa ada 10 prinsip dasar tentang perancangan kontrak. Yang pertama itu yaitu penggunaan istilah. Jadi dalam perancangan kontrak harus ada istilah baku yang dikemukakan secara konsisten ataupun istilah baku yang dituliskan secara konsisten. Misalkan pihak pertama dan pihak kedua. Dan istilah-istilah lain yang ada di dalam perancangan kontrak tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan berkontrak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa setiap orang atau badan ataupun lembaga itu bebas melakukan kontrak dengan siapapun asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah prinsip penawaran dan penerimaan. Dalam perancangan kontrak tentunya ada suatu kesepakatan. Kalau kita misalkan dalam jual beli ataupun sewa menyewa, tentunya ada penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lainnya. Selanjutnya adalah iktikat baik. Jadi setiap orang yang melakukan kontrak ataupun lembaga perusahaan yang melakukan kontrak, membuat kontrak, dia harus dengan iktikat baik. Iktikat baik ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi setiap orang itu beriktikat baik untuk melakukan suatu perjanjian ataupun membuat kontrak terhadap objek-objek yang dibolehkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah prinsip peralihan risiko. Jika di dalam perancangan kontrak tidak ada dicantumkan peralihan risiko, maka kontrak itu menjadi tidak sempurna. Dalam hal terjadinya sengketa, nantinya juga akan susah dalam pembuktian dan para pihak yang berkepentingan juga akan bisa lepas tangan dan tidak mengakui peralihan risiko yang terjadi di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk kepada ganti kerugian. Nah, di sini juga harus ada di dalam perancangan kontrak bagaimana klausula di dalam perancangan kontrak itu mencantumkan ganti kerugian jika di kemudian hari terjadi wan prestasi ataupun cedera janji. Selanjutnya adalah prinsip keadaan darurat. Di dalam perancangan kontrak juga harus dicantumkan bagaimana kewajiban ataupun hak para pihak berkaitan dengan keadaan darurat ataupun keadaan memaksa seperti bencana alam, kebakaran, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya prinsip alasan pemutusan. Di dalam klausula perancangan kontrak juga harus ada alasan pemutusan kontrak tersebut. Apakah objek dari perjanjian itu sudah diserahkan secara keseluruhan ataupun pekerjaan yang dicantumkan di dalam perjanjian itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah prinsip pilihan hukum. Dalam hukum bisnis tentunya ada dua pilihan hukum karena hukum bisnis ini termasuk dalam ranah hukum internasional. Pilihan hukum ini harus dicantumkan di dalam kontrak agar jika terjadi sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Apakah memilih hukum internasional ataupun ingin memilih hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Prinsip ini harus ada di dalam perancangan kontrak. Bagaimana suatu perjanjian jika terjadi sengketa diselesaikan oleh para pihak. Misalkan diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi. Secara litigasi yaitu melalui pengadilan dan secara non-litigasi yaitu di luar pengadilan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Faktor yang pertama adalah kewenangan hukum para pihak. Di sini berkaitan dengan kecakapan. Apakah para pihak itu sudah cakap hukum dalam melakukan kontrak ataupun belum?
Jika seseorang itu belum cakap hukum, maka dipastikan orang tersebut tidak dapat menjadi subjek di dalam perjanjian di perancangan kontrak tersebut. Nah, yang kedua adalah perpajakan. Faktor ini merupakan faktor yang penting juga di dalam perancangan kontrak, karena perancangan kontrak itu adalah kegiatan bisnis, maka setiap perancangan kontrak yang dibuat oleh konsultan bisnis misalkan itu ada pajaknya, baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah atas hak yang sah. Jadi ini harus diperhatikan terhadap objek yang diperjanjikan di dalam perancangan kontrak. Barang yang menjadi objek perancangan kontrak itu harus milik yang sah. Ini harus kita perhatikan dan harus kita teliti sebelum melakukan perancangan kontrak. Selanjutnya adalah masalah keagrariaan. Ini merupakan yang misalkan objeknya tanah, jadi para pihak juga harus mengerti berkaitan dengan masalah keagrariaan, berkaitan dengan hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada faktor pilihan hukum. Ini sudah kita bahas tadi menurut pendapat Herman Raja Guguk. Jadi di sini pilihan hukum itu ada dua, hukum internasional ataupun hukum nasional. Kalau hukum internasional, penyelesaian sengketanya dilakukan di Inggris, dan kalau memakai hukum nasional tentunya penyelesaian sengketanya diselesaikan di wilayah negara Indonesia. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa ini juga sudah dibahas di awal bahwa penyelesaian sengketa itu ada dua macam, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya faktor yang ketujuh, pengakhiran kontrak. Ini juga sudah kita bahas, faktor ini harus diperhatikan. Kapan suatu kontrak itu harus berakhir, bisa ditentukan dan bisa juga setelah objek itu berpindah tangan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Selanjutnya adalah bentuk perjanjian standar. Bentuk perjanjian standar ini dapat kita lihat yaitu perjanjian baku yang ada di bank ataupun di notaris ataupun di tempat yang lainnya. Biasanya bentuk perjanjian standar ini sudah di print out oleh lembaga ataupun konsultan yang memfasilitasi untuk membuat perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain. Tapi perjanjian standar ini juga bisa kita modifikasi sesuai keinginan kita jika kita menginginkan. Kita bisa meminta untuk mengubah format dari isi perjanjian standar tersebut. Tapi jika di dalam isi perjanjian standar tersebut sudah memenuhi unsur yang kita inginkan, maka tidak apa-apa kita memakai dengan acuan yang sudah ada tersebut. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu dari perancangan kontrak ini. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.